Selamat siang sahabat Nusantara, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pada siang hari ini Abah masih ada di Bangkok dan menerima satu video dari Pak Rizik Syihab yang meminta pada Pak Prabowo supaya PWI-LS dibubarkan. Sebenarnya sebuah permintaan yang lucu dari Pak Rizik Syihab. Ya, sebenarnya PWI-LS itu adalah organisasi yang sudah resmi, sudah berbadan hukum. Justru Pak Rizik yang tidak berbadan hukum sekarang itu, yang ilegal itu adalah FPI. Ya, jadi tolong ya, hormati juga organisasi orang lain. Jangan mudah menuduh adalah bahwa pendiri PWI-LS adalah merupakan monyet-monyet, jenderal monyet, kiai monyet. Ya, ini adalah sesuatu yang tidak baik ya. Pak Rizik, saya kasih tahu dari video 2 yang saya dapatkan, barusan dikatakan PWI-LS adalah PKI. Apa tidak bercermin gitu? Yang PKI ini siapa dari sejarah? Pak Rizik, walaupun saya masih di Bangkok tapi rasanya gatal saya tidak mengomentari video itu. Pada dasarnya yang PKI itu adalah siapa? Dari mulai Muso, ya, Al-Munawar adalah Ba'alwi. Kemudian juga adalah Aidit juga Ba'alwi. Barokbah juga adalah Ba'alwi. Dan kita sudah mengerti semua bahwa sesungguhnya Pak Rizik, ya, negara kamu itu Yaman, satu-satunya negara di Timur Tengah yang berlandaskan juga adalah pernah menganut komunis ya. Jadi sekali lagi tolong jangan menghina PWI ya. Karena jujur saja PWI ada, kami ada ya. Dan terutama adalah saya pribadi adalah muhibbin berat ya. Puluhan tahun saya mencintai habaib. Pada saat masalah ini muncul dan habaib-habaib itu memalukan, tidak menunjukkan akhlak ya, sebagai seorang dzurriyyat Nabi, kami pun mulai bertanya. Sampai muncullah Kiai Madudin membuktikan dengan tesisnya bahwa Anda bukan dzurriyyat Nabi. Maka seharusnya jangan meminta PWI dibubarkan. PWI ada karena yang pertama adalah jelas bahwa Anda tidak mau menerima kenyataan secara ilmiah yang sudah dibuktikan, baik secara ilmu filologi, secara ilmu genetika, ilmu DNA ya, bahwa sesungguhnya adalah seluruh kaum Ba'alwi itu adalah, jangankan adalah keturunan Nabi, bahkan Bani Quraisy saja bukan, orang Arab saja bukan. Ini satu fakta. Jadi kita bukan ingin menjelekan Pak Rizik dan Pak Bahar dan juga teman-teman semua. Tapi ini adalah kenyataan yang ada. Ya. Jadi sungguh aneh kalau seandainya Pak Rizik teriak-teriak menyebutkan kami PKI, menyebutkan kami adalah gerombolan-gerombolan, menyebutkan kami adalah orang-orang yang harus dibubarkan. Sementara PWI-LS adalah lembaga yang sudah resmi berbadan hukum. Yang justru dibubarkan Pak Rizik adalah HTI, FPI ya. Nah inilah yang sebenarnya kebalik-balik ya. Maka sekali lagi saya harus ingatkan kepada Pak Rizik ya, semua dan sahabat-sahabat saya di Ba'alwi adalah sadarilah bahwa sesungguhnya sampai hari ini Ba'alwi tidak bisa menunjukkan, baik Robitoh Alawiyah tidak menunjukkan secara ilmiah, baik pun secara kitab sejarah dan lain sebagainya, kitab nasab, bahwa adalah kalian tersambung kepada keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Nah ini ya yang barangkali ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Jadi yang kedua, bahwa PWI-LS ini tidak akan ada sebenarnya kalau seandainya dari awal para habib ini menerima secara ilmiah fakta ini sebenarnya. Jadi nggak usah dibubarkan karena merupakan reaksi daripada adanya kalian.
Kenapa kita adalah bereaksi? Karena pertama, kalian masih mengotot bahwa kalian adalah sebagai duriat kepada mengaku duriat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah fakta-fakta yang lain yang akhirnya juga adalah menuduh adalah kepada kami sebagai adalah orang-orang PKI, tapi faktanya adalah justru adalah sejarah membuktikan para habaiblah sebetulnya para PKI itu. Coba tolong ya, juga buat masyarakat agak cerdas tadi semua. Nggak usah marah, marilah kita belajar, mulai belajar menggunakan nalar, menggunakan ilmu pengetahuan tadi semua ya. Yang kedua, fakta bahwa kenapa PWLS muncul karena tadi sudah adanya adalah pemalsuan makam, pemalsuan sejarah, pengklaiman atas bahkan diklaim bahwa kemerdekaan tidak akan ada kalau tanpa adanya Habib. Bahwa kemudian juga ada pengklaiman bahwa negara ini akan hancur tanpa adanya Habib. Kemudian bahkan sudah ada Pak Rizik pengakuan-pengakuan bahwa Pulau Jawa ini adalah milik Aulia Tarim, ya. Pengakuan-pengakuan kepada Jawa Barat adalah milik Habib dan lain sebagainya. Jadi sungguh aneh kalau seandainya Anda meminta PWLS dibubarkan. Padahal sebenarnya PWLS itu ada karena adalah seolah-olah undangan kalian. Dan juga buat siapapun yang mendukung Mbak Alwi ini adalah yang meminta juga adalah PWLS dibubarkan adalah juga sama anehnya gitu kan tadi. Padahal dianggap PWLS sebagai adu domba, PWLS adalah sebagai adalah pemecah belah umat. Coba lihat dari pidato siapa daripada kiai-kiai PWLS yang mengadu domba umat. Coba dengarkan bagaimana adalah saudara kita Pak Rizik Syihab adalah selalu mengajak perang, mengasah golok, mengasah badik, mengasah ini semua, ya. Dan selalu mengajak adu domba umat. Ini yang mengadu domba umat ini siapa gitu kan tadi. Jadi saya pribadi merespon, walaupun saya sedang jauh dari Indonesia, sedang ada di Thailand, tapi saya sedih melihat begitu kerasnya Pak Rizik ingin membubarkan PWLS dengan menuduh PWLS adalah PKI. Padahal fakta sejarah adalah dari mulai tahun 48, ya, baik yang di Surabaya, baik yang di Jawa Tengah, baik pun yang di Jakarta, Aidit, maupun yang di Kalimantan, semuanya Mbak Alwi. Sadari ini ya sah. Jadi juga buat masyarakat Indonesia jangan mudah terprovokasi yang menuduh PWLS adalah merupakan keturunan PKI. Lihat siapa di dalamnya. Lihat siapa pengurus-pengurus PWLS, baik tingkat Jawa Barat maupun tingkat nasional. Mereka adalah putra-putri adalah daripada dulu para pejuang-pejuang bangsa ini. Jadi PWLS ini jangan dituduh sebagai penjahat. PWLS ini jangan dituduh sebagai pengadu domba. Justru ingin menyatukan umat. Tadi semua. Dari fakta yang ada. Pengakuan Mbak Alwi atas bendera merah putih. Pengakuan atas kemerdekaan. Pengakuan atas lagu kebangsaan. Lagu nasional. Pengakuan kepada makam-makam pahlawan. Pengakuan kepada pahlawan-pahlawan nasional yang dibalwikan. Kemudian pemalsuan makam, ditambah lagi pengkaburan sejarah PBNU itu sendiri. Itu kan sebenarnya adalah siapa sebenarnya yang merusak itu Pak Rizik tadi semua. Tolong berikan kepada kami satu video daripada orang PWI yang ingin memecah belah umat. Tunjukkan kepada kami satu orator yang ada dari PWI yang ingin saya melihat adalah Kiai Madudin Usman, seorang ahli ilmu yang semua berbicaranya dengan landasan ilmu. Gus Abbas adalah orang daripada putra daripada adalah Kiai Abbas. Dan semua yang berdiri di PWI ini semua adalah orang-orang yang insya Allah adalah berhati tulus yang ingin adalah kebaikan. Jadi tolong jangan gemborkan perang ya. Karena saya juga menemukan sebuah video yang akan adakan pertemuan yang mengundang Rizik Syihab adalah di Bekasi. Kemudian adalah menantang-nantang PWI. Kalau menurut saya adalah kalianlah sebenarnya yang membuat keributan. Ya, sekali lagi, marilah kita kalau merasa sebagai anak bangsa, kalau merasa adalah menjadi bagian daripada bangsa ini, kalau merasa memiliki bangsa ini, marilah kita duduk bersama kalau mau tadi semua, bukan ngajak perang. Ya, bukan saling memfitnah tadi semua ya.
apalagi menuduh kami adalah sebagai PKI. Jauh kami ini dari PKI. Karena kalau seandainya kami balik menuduh, malah kalian akan menyalahkan tadi semua. Ya, itu saja barangkali sahabat. Terima kasih Mas Ibrahim yang ngirimkan video ya, yang mana dari pidato Rizik Syihab yang menuduh PWI adalah sebagai biang PKI, yang menuduh PWI LS sebagai biang adalah pemecah belah, adalah negara dan agama, yang menuduh PWI LS adalah sebagai orang-orang yang ingin merusak adalah persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau menurut saya kebalik, ya. Kalau menurut saya kebalik, ya. Sekali lagi, PWLS ada karena kalian mengaku-ngaku sebagai duriat Nabi. PWLS tidak akan ada kalau kalian dari awal mengakui bahwa kalian bukan duriat Nabi. PWLS tidak akan ada kalau tidak ada yang ingin membelokkan sejarah bangsa ini dan sekaligus juga adalah membelokkan sejarah Nahdlatul Ulama. PWLS tidak akan ada kalau tidak ada reaksi yang negatif yang ingin membelokkan tentang sejarah, tentang juga adalah ancaman perpecahan negara kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi, PWLS hadir justru sebaliknya ingin menyatukan. Dari Bangkok, Thailand, Abbas itu menyampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi semoga kita diberikan kesadaran buat rakyat Indonesia, cerdaslah, sadarlah tadi semua. Ya, terima kasih.